Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Rahmanisa dari Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan dengan NIM C1A025066. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Singkatnya, ilmu ekonomi berurusan dengan kelangkaan dan pilihan. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas atau langka untuk memproduksi barang dan jasa, serta bagaimana mendistribusikan barang dan jasa tersebut kepada berbagai individu dan kelompok dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan minimum. Selanjutnya, masalah pokok ekonomi. Ada 3 masalah pokok ekonomi yang harus dihadapi oleh setiap masyarakat tanpa terkecuali. Yang pertama, what? Barang apa yang akan diproduksi? Masyarakat harus memutuskan barang atau jasa apa yang akan diproduksi serta dalam jumlah berapa. Apakah lebih banyak makanan atau pakaian, lebih banyak investasi atau pendidikan. Yang kedua, who? Bagaimana cara memproduksi? Setelah memutuskan barang apa yang akan diproduksi, masyarakat harus memutuskan teknologi atau metode produksi yang akan digunakan. Apakah menggunakan banyak tenaga kerja atau lebih banyak menggunakan tenaga mesin? Apakah menggunakan sumber daya alam secara intensif atau berupa melestarikannya? Yang ketiga, whom? Untuk siapa barang diproduksi? Ini berkaitan dengan distribusi hasil produksi. Siapa yang akan menikmati barang dan jasa yang diproduksi? Apakah dibagikan secara merata atau berdasarkan kontribusi terhadap produksi atau faktor lainnya? Selanjutnya, konsep dasar ilmu ekonomi. Beberapa konsep dasar yang menjadikan fondasi ilmu ekonomi antara lain, yang pertama, kelangkaan. Sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan yang tersedia terbatas. Sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Ini adalah inti masalah dari ekonomi. Yang kedua, pilihan. Karena adanya kelangkaan, setiap individu dan masyarakat harus membuat pilihan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, biaya peluang. Nilai dari alternatif terbaik yang tidak diambil. Misalnya, jika Anda memilih untuk belajar daripada bekerja, biaya peluang adalah pendapatan yang bisa Anda dapatkan dari bekerja. Yang keempat, efisiensi. Menggunakan sumber daya secara optimal untuk mendapatkan output maksimal tanpa membuang-buang sumber daya. Yang kelima, rasionalitas. Asumsi bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang logis dan bertujuan untuk memaksimalkan keputusan atau keuntungan mereka. Yang keenam, intensif. Faktor-faktor yang mendorong atau menghalangi individu untuk bertindak dengan cara tertentu. Misalnya, harga yang lebih tinggi menjadi intensif bagi produsen untuk memproduksi lebih banyak. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 2 cabang utama. Yang pertama, ekonomi mikro. Yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu mempelajari perilaku unit-unit ekonomi individual seperti rumah tangga, perusahaan, dan pasar-pasar spesifik. Fokusnya adalah pada pengembangan keputusan individu dan bagaimana interaksi mereka menentukan harga dan kualitas di pasar.
Contohnya, ekonomi mikro meliputi penetapan harga produksi, perilaku konsumen, biaya produksi perusahaan, dan struktur pasar. Sedangkan ekonomi makro yaitu mempelajari secara luas seperti internasional, pemerintahan, dan lain-lain. Terima kasih.